warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMAS Plus Miftahul Ulum Kabupaten Sumedang. Hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Mari simak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara diseminasi modul 1.4. Sebagai informasi, ini adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak. Kami melakukan aksi nyata tentang disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Mohon izin Ibu Kepala. Diizinkan lanjutkan. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Kenapa sih kok ada budaya positif? Jadi yang melatar belakangi adalah yang pertama, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kebutuhan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini yang melatar belakangi adanya budaya disiplin. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, coba saya ingin melakukan simulasi. Boleh saya ke depan ya? Mohon izin, tangannya. Oke. Bayangkan saya menaruh sesuatu di sini. Sekarang digenggam. Tolong ini dipertahankan, ya. Pertahankan walaupun ada badai petir menggelegar, tolong ini dijaga. Nah, sekarang tugasnya bulat ini bujuk Ibu Kepala untuk membuka genggamannya. Dimarahin kayak dirayu, dimanja atau pokoknya bagaimana, atau disogok sekalian lah. Coba. Neng tugasnya mempertahankan ini. Ibu Latini tugasnya bagaimana caranya Neng membuka supaya ini terbuka. Iya. Oh iya. Boleh, silakan di. Boleh pakai itu, boleh pakai game apaan? Neng. Oi. Capek Neng. Dibuka nih sedikit Neng. Ini kaku nanti. Ayo dibuka. Ini sarapnya nanti kejepit kalau seperti ini terus. Ya, biar ada kebebasan darahnya mengalir. Ayo dibuka. Aduh, enggak bisa. Disogok mungkin mau disogok. Adem sari Neng. Ini melon Neng. Aduh, sekoning. Enggak bisa. Sekoning. Aduh, jangan. Oke. Nggak bisa. Nggak mau dibuka ya. Nggak mau dibuka sama Neng. Kenapa? Kenapa Neng nggak mau dibuka?
Amanahnya kan suruh jaga walaupun sampai ada badai. Ini yang datang bukan badai. Oh, berarti kurang menggelegar bulan ini. Oke, baik. Intinya apa sih intinya dari itu tadi ya? Intinya adalah jadi selama ini kita punya pemikiran bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya kan? Jadi waktu digenggam itu dikontrol sama gurunya. Oh, benar kabarat nak, katemor. Itu yang kita pikirkan saat ini. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu katanya kita sebagai guru ya untuk mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah ini bisa dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasanya guru itu menanamkan begitu sama murid. Naria sukses bermacanan kok. Nah, kayak gitu kan kadang ada yang begitu. Mbak mentara rongkok, mbak kadang tak kira sukses. Nah, itu ada yang begitu. Nah, ini makanya sekarang kita ubah paradigma tentang belajar. Apa itu? Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Tadi kan sesuai dengan tujuan pendidikan, kita hanya bisa menuntun, tapi tidak bisa mengubah karakternya. Kayak gitu. Oke, apa sih itu disiplin positif? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai yang menjadi suatu tujuan mulia. Namun, nah ini yang biasanya saat ini kita alami gitu ya. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaiannya. Selama ini kita itu yang kita pikirkan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ini adalah makna disiplin yang sebenarnya. Nilai apa tuh? Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Apa? Yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, gitu ya. Biasanya untuk kebutuhan hidup adalah makan, gitu ya. Kemudian kesehatan, itu yang fisiologis. Kalau biologisnya berarti dia bereproduksi, itu biologisnya. Untuk komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, jadi saya pengen belajar nih, tapi kan pasti orang tua mencari sekolah pasti untuk yang anaknya aman, nyaman, kayak gitu kan. Nggak mungkin nih anaknya, kalau misalnya pasti ada sekolah mendengar berita, oh di sana ada bullying, nggak mungkin nanti anaknya dimasukkan ke situ, nggak mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya anak-anak yang begini nih, biasanya dia pola tingkahnya adalah mencari perhatian, kayak gitu. Ya. Kemudian ada penguasaan, nah, kebutuhan pengakuan atas
kemampuan ini biasanya kepada anak yang ambisius. Ya, dia itu pengen diakui, masuk kanca-kancana sama gurunya. Biasanya dia itu karakternya adalah yang ambisius. Kemudian adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah, biasanya ini anak-anak sukanya tertawa gitu atau congok-congkan kanan. Nah, ini biasanya kebutuhan anak-anak biar hati senang gitu. Kadang-kadang kan ditanyakan apa bernama congok-congkan kanan, entar gubara aja bu. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Oke, nah ini ada studi kasus. Ibu Ria, guru kelas di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Atau kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Agus? Mungkin ada yang bisa mau berbagi pikiran? Kalimat Ustazah itu Pamul. Pamul? Aku soalnya. Karena sama-sama cowok ya, jadi mungkin kebutuhannya sama. Kenapa itu? Kenapa? Boleh berdiri Pak. Oh, oke. Nah, Kakak dong. Kayaknya udah Pak Agus dulu. Iya, Agus dulu, nanti Bu Latini. Oh, Bu Latini dulu. Karena sudah siap menjawab. Berdiri Bu Latini biar Ada Bu Agus. iya. Ya, menurut saya, kenapa Agus melakukan itu? Karena pertama, Agus itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Ya, mungkin karena dia mungkin tidak membawa bekal atau dia memang makannya banyak sehingga dia Lapar. Oh ya, lapar. Sehingga mengambil punyanya temannya. Atau yang kedua mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dengan cara seperti itu dia bisa mendapat perhatian baik dari temannya atau gurunya. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin kebutuhan yang lain? Sudah. Oh ya, ditambah dengan Bu RW. Berdiri Bu. Ya, saya setuju sama yang kedua. Mungkin ini mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Bisa jadi juga karena kesenangan. Kesenangan karena apa? Karena di situ bukan kalau tadi saya lihat itu bukan hanya satu anak yang diminta paksa bukannya, tapi ada beberapa anak. Kalau cuma dia berdasarkan kebutuhan, kan mungkin cuma satu anak ya, atau salah satu anak saja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi mungkin? Ya, silakan Ustaz. Berdiri Ustaz. Kalau menurut saya itu lebih kepada kebebasan. Kebebasan. Dia itu ingin ada makanan yang diinginkan dari teman-teman. Oh, begitu. Jadi menginginkan untuk mengendalikan arah pilihan. Ya. Ada yang belum disebut ini, penguasaan belum mungkin ada ya. Betul. Kalau menurut saya mungkin di penguasaan. Di penguasaan. Dengan cara meminta dengan paksa kepada temannya, dia merasa memiliki kemampuan lebih dari teman-temannya. Kemudian bisa menguasai teman-temannya sehingga rasa kebebasan itu juga bisa bisa mengendalikan teman-temannya. Itu merupakan rasa kepuasan terhadap diri Agus. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu semua. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Nah, jadi yang pertama Ibu Ria itu mencari alasan ya, mencari tahu bagaimana kenapa Agus melakukan tindakan itu. Tadi yang sudah Ibu sebutkan semuanya itu benar, ya.
Jadi yang pertama, karena lapar. Jadi ini adalah kebutuhan survival untuk bertahan hidup. Kemudian mencari perhatian, makanya dia butuh kasih sayang gitu ya. Kemudian ada dia merasa hebat ya, karena merasa dia itu berani ke temannya, nakut-nakuti kayak gitu ya. Kemudian kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekalnya itu aja gitu ya. Jadi pengen ada saya tempe malah, jadi pengen ada saya ayam goreng, ayam geprek, ayam apa gitu ya. Mungkin itu yang ada di benak Agus. Kemudian yang kelima untuk kesenangan, jadi hanya iseng aja gitu ya. Nah ini adalah salah satu cara Ibu Ria untuk mencari apa nih, kenapa sih Agus ini begini gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semuanya sangat luar biasa. Oke, nah ini yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Ada 1, 2, 3 teori. Yang pertama adalah yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ayo ini siapa? Saya tidak datang terlambat, tako free SP. Tako WA group. Takut dapat WA group. Nah ini saya ini berarti ini ya. Ini adalah motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya mau tidak datang terlambat biar dipuji-puji sama ibu kepala. Misalnya begitu, gitu ya. Coba itu Bu Aisyah sudah ada dalam kelas, asik. Dapat pujian gitu ya. Nah ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini nih sebenarnya yang ingin kita tumbuhkan, yang ingin kita tanamkan pada diri kita sendiri khususnya dan umumnya kepada warga sekolah ini. Jadi ini adalah motivasi ini biarkan timbul dari diri sendiri. Demi alasan pola natural dipuji, bukan karena mau dihukum, tapi ini sebagai tanggung jawab diri, integritas diri. Ini sebenarnya ingin kita tanamkan. Lanjut ya. Nah, nih sekarang saya mau nanya, menurut Bapak Ibu guru, kira-kira motivasi apa yang biasanya dimiliki oleh anak didik kita di sekolah? Nomor satu, cenderung ke nomor 1, yaitu takut dihukum. Aduh, bun pada Bu Aisyah pakai topi sosona, misalnya gitu ya. Tapi itu caranya aku loh ya. Gitu. Itu ampuh kadang, itu kadang ampuh ya sama anak-anak yang memang butuh perhatian lebih gitu ya. Kadang kalau kita misalnya agak kelemar-kelemar, itu kadang kayak dinaki Bapak Ibu ya. Ini kita juga, saya ini juga menerapkan ini itu galau. Saya ini harus bagaimana? Gitu kan? Kelemar-kelemar makanya nompoan. Iya kan, nah jadi kita lihat kondisi anaknya itu bagaimana. Kalau misalnya anaknya itu bisa dikalemin, kita kalemin. Mau anaknya minta kasar, kita kasar. Oh jangan. Nggak boleh. Tak boleh. Oke. Lanjut. Nah ini adalah ada konsekuensi dan hukuman. Nah selama ini kita memberi konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Bukan konsekuensi ya. Ada konsekuensi dan ada hukuman. Kita lihat perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi itu artinya hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Sifat konsekuensi bisa terjadi secara alami atau sosial. Misalnya, jika seorang tidak belajar untuk ujian, konsekuensinya adalah nilainya rendah. Ini adalah konsekuensi. Tujuannya, konsekuensi lebih menekankan pada pembelajaran dan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kalau hukuman itu bagaimana? Nah, kalau hukuman itu adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Sifatnya, hukuman biasanya diberikan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang seperti guru, orang tua atau pemerintah.
Tujuannya, hukuman bertujuan untuk menegakkan aturan dan keterlibatan serta memberikan efek jerah kepada pelaku. Itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Ya, ini kita lihat. Nah, ini ada konsekuensi alamiah dan ada konsekuensi logis. Ya. Contoh 1, anak tidak mau makan siang karena sedang asyik bermain. Konsekuensinya apa? Jam makan siangnya akan terlewat, lapar, dan harus menunggu hingga jam makan berikutnya. Itu konsekuensi alamiah. Contoh 2, anak ngotot untuk memakai gaun princess saat bermain ke taman. Konsekuensinya apa? Ya bajunya menjadi kotor gitu ya. Itu adalah konsekuensi alamiah. Bagaimana dengan konsekuensi logis? Bentuk konsekuensi yang diberikan oleh orang tua yang berkaitan langsung dengan kesalahannya. Biasanya ini udah dibuat sebelumnya gitu sama orang tua ya. Anak-anak tidak merapikan mainan setelah selesai bermain. Konsekuensinya, sita mainan tersebut dan beritahukan kepadanya bahwa ia tidak bisa memainkan hari itu. Ya, biasanya ini udah ada kesepakatan bersama gitu. Nah, kalau misalnya adek gak diringkesin gak boleh main. Biasanya kan begitu. Saya juga gitu. Nak, minta bukti mulai kalau benar-benar gitu biasanya. Kemudian anak sedang bermain di taman. Anda memintanya untuk tidak merusak bunga, tapi ia merusaknya. Jadi apa konsekuensinya? Berarti apa yang sudah dibuat dengan ibunya? Berarti nggak boleh main lagi. Kayak gitu. Ini adalah konsekuensi. Nah ini perbedaan antara kelihatannya Tidak kelihatan. Terlalu besar. Satu-satu. Sama per tabel itu maksudnya. Di Zoom terus digeser. Oh, berarti di yang ya. Dua tabel loh. Ini apa? Dua slide. Bisa berarti ini dibesarin. Iya betul. Oke. Konsep Kelihatan. Waktu ditampilkan nggak bisa ya? Nggak bisa. saya Bisa. Oke. Kurang ke kanan ke kiri. Ini dulu di tabel 1 dulu di ini ya. Ini kurang ke kiri. Yang sebelah sini dulu. Kurang ke kiri. Sesuatunya bisa dicanangkan ya. Nah, sip. Oke. Kelihatan ya? Iya. Oke. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah suatu pilihan. Kemudian hukuman ini biasanya tidak nyaman untuk anak dan untuk jangka waktu yang panjang. Kadang mereka itu diingat-ingat seperti ibu tanda cintanya kelihatan gitu ya, masih ada berbekas gitu ya. Bekas ungu. Kadang sampai ketemu lagi udah lulus, ibu saya murid ibu. Masa iya, saya kan yang sering dicubit. Nah itu sudah ada jangka panjangnya gitu ya. Oh saya pernah dihukum sama Bu Aisyah, jadi dia itu ingat gitu. Kalau konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid, tapi biasanya terjadi dalam waktu jangka yang pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian hukuman, biasanya korban itu mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Biasanya jadi lah, ada apa-apa, wes. Biasanya begitu kalau konsekuensi. Kemudian restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Hukuman ini murid anak akan tersakiti ya, pasti sakit ya kalau dihukum kayak berapa dipukul atau diapa itu pasti sakit. Kemudian kalau konsekuensi ini dibuat tidak nyaman, jadi kayak tadi nggak boleh main lagi, jadi kan aku nggak boleh main lagi ya. Biasanya aku main hari ini tapi karena aku salah, berarti aku nggak main, itu kan rasa tidak nyaman pada anak. Kemudian yang restitusi ini akan mendapat penguatan. Kemudian perilakunya pasif agresif meningkat. Ya konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusinya masalah bisa terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini ya. Kalaupun muridnya kasarnya pekel, walaupun dihukum bagaimanapun, ini sistemnya tidak akan berjalan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, jadi dipantau gitu ya.
Kemudian murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk konsekuensi dan restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, supaya anak ini tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian, terlalu bes. Biasanya yang diucapkan dari hukuman, peraturannya adalah begini, kamu harus begitu. Nah itu, jadi kayak mengejas gitu ya kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kayak ada diskusi dulu, diingatkan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, kemudian biasanya diakhiri dengan kata terima kasih. Kalau restitusi itu dikembalikan lagi sama muridnya. Apa yang sudah kamu yakini, apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu sepakati, nah itu dikembalikan lagi supaya biar menumbuhkan rasa disiplin positifnya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini dikembalikan lagi ke muridnya, kayak gitu. Biasanya nanti kalau hukuman, murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Terus ini lagi, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, ini biasanya di hukuman. Lakukan apa yang saya katakan, ini konsekuensi. Yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kalau restitusi itu dikembalikan lagi gitu loh, supaya tumbuh positif dirinya, itu tumbuh disiplin positifnya, itu mereka anak bisa berpikir gitu ya. Kalau misalnya kalau hukuman kan anak tidak usah diajak berpikir, langsung kita hukum aja, mode paksaan. Kemudian kalau misalnya yang konsekuensi itu direspon, kalau yang restitusi itu kita kontrol. Kemudian mendorong atau menyalahkan diri untuk yang hukuman, yang konsekuensi itu mendorong kepatuhan, yang restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman bisa menjadi satu konsep diri yang buruk, kemudian restitusi menjadi konsep diri yang baik, sedangkan restitusi adalah konsep diri yang buruk. Nah, nih coba kita jawab bersama nih. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Semangat teman-teman. Terima kasih. Wow. Itu sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Murid tetap pintar. Masya Allah. Oke, lanjut apa ice breaking dulu? Ice breaking. Apalagi yang campur. Ya Allah, pintar banget ini satu ini. Kebutuhan Ini tuh lah kebutuhan survival ya. tinggi. Oke. Kan Bapak Mul karena ini bersentuhan, mungkin Bapak Mul nggak bisa ikut, nggak apa-apa ya. Ya. Karena ini ada konsekuensi karena laki-laki. Jadi tidak bisa ikut. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa di ATM di kelas Bapak Mul ya. Oke, siap. Ini permainannya adalah up and down. Up and down ya. Jadi pasangan Ibu Emma dengan Ibu Erwin, Ibu Nia dengan Ustazah Limatus, Bu Reta dengan Ibu Anis, Ibu Kepala dan Ibu Latini, Ibu Uci dan Ibu Rianti.
Saya ini dulu ya. Demo. Jadi akadon itu tangannya disusun begini. Nah, tapi silang-seling. Ini berdiri apa duduk? Duduk aja enggak apa-apa. Kalau mau berdiri boleh, kalau misalnya capek duduk, berdiri. Mohon maaf Mbak Umar ya. Iya. Kalau misalnya saya bilang up, tangan yang bawah naik ke atas. Yang paling bawah. Ya, yang paling bawah naik ke atas. Oke. Naik ke atas. Yang bawah naik ke atas. Ini kan bawah. Yang bawah. Yang bawah. Erwin naik. Ini. Oh, yang bawah. Up itu Erwin naik. Bo. Yang bawah naik ke atas. Dari tadi gitu. Dari tadi gitu. Gak kelihatan. Tangannya aku ini ke atas. Ke atas. Betul. Iya. Kalau down berarti yang atas ke bawah. Oke. Iya. Fokus. Tangannya dua. Iya, tangannya dua dan bergantian berselang-seling. Oke, siap, Don? Fokus. Yang paling atas. Iya. Dia merasa dirinya paling atas. Penguasaan. Nah. No. Oke, Don. Botang. Ya. Up. Don. Bukan aku yang paling atas. Ini kerja tim ya. Kerja tim harus kode-kode. Harus konsentrasi. Konsentrasi penuh. Ingat posisi tangannya. Don. Kenapa naik ke atas Bu? Don. Up. Don. Up. Gitu ya, dulu ya. Kompak. Tim kompak. Survival. Posisinya dia itu ingat kalau itu saya di atas, saya di bawah gitu ya. Boleh saya tangan saya Pak Pada Rajo. Harus ada itu ya. Oh iya Pak, pada raja ya. Jadi tidak tertindas gitu ya. Masing-masing tertindas. Maaf. Oke, bisa nanti di ATM di kelas ibu masing-masing ya. Oke. Lanjut, yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum, kemudian ada yang membuat merasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau dan ada manajer. Kelihatan ini? Tidak. Oh, Sedikit lagi. Baca satu baris. Geser terus. Manajer dulu. Bu Aisyah. Oh. Ini? Ya. Oke, jadi ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau penghukum biasanya guru ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini adalah yang penghukum. Kalau yang pembuat merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, jadi kayak mendayu-dayu ya. Oh ya Allah, itu kan bisa Bu Erwin itu. Kalau yang teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Nah, ini yang teman. Kalau memantau biasanya menghitung dan mengukur. Sedangkan yang manajer tos. Oh, begitu. Memantau ya, menghitung dan mengukur ya. Kemudian yang manajer biasanya mengajukan beberapa pertanyaan. Bu emang. Kemudian untuk menghindari hukuman, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, Bulan ini. semuanya punya peran ya. Semuanya terbaca ya. Membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Dunia. Ya, ini gurunya yang minta dimanja sama muridnya ya, itu ya. Kemudian yang teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Bu Erwin. Kemudian pemantau ini biasanya mengingatkan apa peraturannya. Iya. Kalau manajer, ini apa yang kita yakini, bukan peraturan, tapi yang sudah kita buat sepakati bersama. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini adalah yang manajer. Kemudian hasilnya biasanya anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan akhirnya berbohong. Terus kalau yang pemantau, apa tadi yang atas? Bersalah. Pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau yang teman itu biasanya ada ketergantungan, manja sebenarnya itu ya. Terus kalau yang satunya apa tadi? Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau yang manajer bisa mengungkapkan pribadinya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi gurunya itu tak dianggap. Berat. Kemudian yang murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang satunya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini yang temannya. Untuk yang pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu bedanya ya Kak, ya Bapak Ibu. Jadi yang manajer itu ada timbul disiplin positif dalam dirinya. Itu yang ingin kita terapkan sekarang ini ya. Kemudian kalau murid biasanya membantah kalau misalnya didukung, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah ini ada wujudnya leto bimpor ya Bapak Ibu. Nah kemudian respon muridnya biasanya maafkan saya untuk yang menjadi teman saya. Pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kemudian yang pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah dia itu karena sudah menanyakan apa peraturannya, maka pasti siswanya akan berkata apa Peraturannya. Kemudian yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya biasanya kalau untuk menghukum itu murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kalau yang merasa bersalah itu akan merasa rendah diri. Kalau yang teman lemah, tidak mandiri, akan tergantung alias manja ya, karena dibuat bestie gitu ya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini biasanya yang pemantau. Kalau yang manajer, murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Bisa. Posisi kontrol guru. Pernyataan-pernyataan yang biasanya ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini yang membuat biasanya adalah membuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya, jadi kayak mengejas gitu ya. Tidak ada kesempatan murid untuk berpikir dulu lah, untuk merubah kesalahannya. Ini disebut sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau. Biasanya dia kasih penghargaan atau reward. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah
dia itu memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki dirinya. Kalau penghukum pasti itu ya, kamu selalu yang paling terakhir, kayak ngejas gitu ya, kayak pembunuhan karakter. Nah, menurut Bapak Ibu guru, posisi kontrol manakah yang paling baik? Teman dan manajer. Teman dan manajer. Cuma kalau teman itu, kalau manajer itu sulit. Sulit. Butuh kesabaran. Iya. Sulit. Sangat sulit. Dari contoh yang tadi di tabel itu, mungkin yang menguatkan pribadi, saya bisa menerapkan jadi manajer itu kalau ada lomba. Oh. Kamu di sana, Iya. kamu punya kemampuan. Menyemangati itu ya. Tapi kalau sehari-hari itu lebih enak teman. Tapi teman yang harus ada aturannya. Saya dulu, kamu murid. Teman yang ada batasannya gitu ya. Oke, ini menurut Ibu Latini. Kalau menurut Bapak Ngol, Bayana? Bagus, Kak Ngol. Semuanya bisa diterapkan, Bu. Semuanya bisa diterapkan. Ya. Betul, semuanya. Iya, membuat bersalah bisa. Bahkan kadang ibu yang berhasil mendukung. Iya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan karakter anak. Iya. Betul. Ya, jadi kita kan guru nih ya. Jadi harus bisa memanajemen diri. Ya kan? Posisinya pada saya ini menghadapi anak yang bagaimana yang seperti ini, saya harus bagaimana posisinya. Menghadapi anak yang seperti ini, saya harus bagaimana posisinya. Karena kita sudah tahu sebenarnya guru itu tanpa belajar ilmu psikologi sudah bisa membaca karakter anak. Iya kan? Kadang pada sesuatu aturan, gitu ya. Kadang kita bisa lihat dari situ. Kadang pada si cuek gitu. Kadang kita dekati, wah apa? Benar-benar tak senang ibu. Udah akan jawab, Bu, kalau pertanyaannya seperti itu. Tahu kok kegeru ya. Iya. Tak oling bu, beberapa mama tak oling berenang pas aku pernah kau asal. Jadi kita yang terbaik. Iya. Terus menurut Bapak Ibu guru, posisi kontrol manakah yang sering nih, yang paling sering digunakan dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan? Penghukum, setuju saya. Karena saya juga sering menghukum. Iya, tapi di sini kita itu menghilangkan penghukum. Mohon bisa kita bisa menjadi manajer. Maunya begitu kan? Kita ingin menimbulkan atau menanamkan budaya positif diri dari dalam siswa. Itu yang kita inginkan. Saya hukum itu bisa kurangi gitu ya, insya Allah. Doakan saja. Berjalan konsekuensi. Berarti dibuat aturan ya ibu ya. Jadi ada konsekuensinya. Nah terlambat, nah push up karena sudah ada kesepakatan bersama gitu ya. Itu kan tidak apa-apa ya. Kalau fisik itu bukannya termasuk hukum. Hukuman. Terus apa biasanya Bu? Coba. Di saya itu kesepakatan seperti ini. Kalau terlambat 10 menit membaca sahih istighfar sebanyak 10 kali. Konsekuensinya boleh. Jadi tidak fisikal ya, tidak suruh push up atau lari keliling lapangan kayak gitu ya. Jadi yang konsekuensinya yang positif saja. Mungkin ada lagi masukan dari Bu Uci mungkin. Berarti kalau saya tangkap untuk membuat kesepakatan kelas itu kita lebih baik menghindari kata yang menghukum. Artinya Ya. berarti kita kasih konsekuensi seperti itu. Terima kasih. Oke, bisa nanti diterapkan di kelas ya. Insya Allah gitu ya. Kita kan maunya anak kita itu ya endingnya nanti akan berkarakter profil pelajar. Nah itu yang kita inginkan. Oke, lanjut. Nah, ini ada studi kasusnya. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk ke sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan.
nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, posisi kontrol apa yang digunakan ibu? Teman ya, karena di situ ayo dikerjakan gitu ya. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Oke. Kemudian kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Vivi dan Natali? Kebebasan. Ada lagi? Apa lagi? Yang ambisius apa itu? Penguasaan. Misalnya di sini ada ambisius. Adakah dia bersifat berkuasa kepada temannya? Fun, berarti. Fun, kesenangan. Jadi dia kan tertawa aja, gitu ya, santai-santai aja, banyak kesenangan aja, gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Nah, mungkin ini sudah pernah dibuat atau sudah dibuat di kelas masing-masing kali ya? Ada. Tapi namanya kesepakatan kelas. keyakinan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Bukan keyakinan beragama gitu, bukan ya ini ya. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, nih. Jadi yang dibuat pertama adalah peraturan kelasnya dulu. Apa tuh yang mau dibuat? Peraturan kelasnya. Kemudian ada baru keyakinan kelas. Mari ya, sudah ada ketimbul keyakinan kelas, maka akan ada lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, menyenangkan gitu. Setelah itu akan ada budaya positif. Misalnya muridnya tepat waktu datangnya, gurunya tepat waktu. Nah, lingkungan positifnya kan gurunya dimulai tepat waktu, materinya tidak ada yang tertinggal. Nah, gitu. Budaya positifnya karena sudah terbiasa untuk tidak datang terlambat. Jadi anak-anak tanpa harus dibuka-buka. Datang tepat waktu dengan sendirinya. Itu yang ingin kita terapkan pada diri kita, khususnya dan warga sekolah pada umumnya. Nah, peraturan misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nih keyakinan yang ingin kita tunjukkan? Adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang intinya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini termasuk kesesaatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini antri gitu ya. Jadi menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, ini bisa kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di atas koridor, ini bisa keselamatan dan keamanan. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas bisa berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut terkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi melibatkan semua warga kelasnya, baik gurunya atau wali kelasnya, siswanya juga harus bisa berpendapat. Jangan jadi satu pihak, misalnya guru yang menginginkan itu, tapi anak-anak juga menginginkan hal itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah kegiatan saya yang pernah saya lakukan di kelas. Jadi anak-anak disuruh menulis apa yang kalian inginkan atau apa yang ingin terjadi di dalam kelas, supaya nanti proses belajar mengajar kamu itu lebih nyaman.
Tuh ada yang saya tuh tidak mau diganggu, ada yang merasa itu saya tidak mau diganggu oleh teman. Ternyata beristilahnya kadang-kadang usil itu ternyata Rasa aman. jadi dia memang rasa aman kayak gitu. Nah kemudian ditempel, kemudian dibuatlah suatu keyakinan atau kesepakatan seperti itu. Nah terakhir nih, segitiga restitusi. Nah ini yang menjadi ininya ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini segitiga restitusi itu rangkanya apa saja sih? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau misalnya tidak urut, ya tidak apa-apa. Namanya juga tiga kan bisa berputar-putar. Ya, Berputar-putar dari sini. berputar-putar. Jadi misalnya kadang kan namanya juga orang kan ngomong kan nggak harus sesuai dengan pakemnya gitu ya. Nah kalau menstabilkan identitas, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bukan membenarkan murid melakukan kesalahan ya, bukan. Tapi dia ini supaya anak ini yang melakukan kesalahan itu biar lebih apa ya, perasaannya lebih stabil. Oh iya ya, aku kan juga manusia gitu. Tapi ya tidak membenarkan atau tidak menormalisasikan hal yang salah gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini ditanyakan, apakah kamu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah langkah dari segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah kayak tadi ya, pengen kebutuhan dasarnya kan ada 5. Misalnya tadi survival, nyala rencana yang bawa bekal. Nah itu. Nah kata-kata yang digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini di menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kata-kata yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kata-kata yang digunakan biasanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini ada contoh saya, mudah-mudahan sudah ditulis di sini.
kamu itu temannya sedang pikir, kenapa kamu keluar kelas? Saya bosan pikir di kelas melulu karena besok-besoknya saya jadinya pergi ke luar untuk mencari jajan. Oh ya sudah, ya nggak apa-apa ya, namanya juga lapar ya kamu. Makanya kamu keluar, ya nggak apa-apa. Tapi kamu tahu nggak kalau perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati? Ya, yang mana? yang bekerja Ya. mengerjakan segala pekerjaan yang telah dibebaskan. Ya sadar kamu kalau kamu melanggar keyakinan kelas? Ya, Bu, saya sadar. Kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan memperbaikinya ke depannya lebih baik lagi. Bantu teman-temannya yang pikir ya. Ya, Bu. Ya, jangan ditinggal teman-temannya. Ya. Ini kan sudah jadi kesepakatan kelas. Ya. Ibu lihat perkembangan kamu bisa nggak bekerja di teman-temannya? Jangan ulangi lagi ya. Ya, Bu, saya akan mengulanginya lagi. Dan kamu bisa kembali ke kelas kamu. Kalau misalnya belum selesai, silakan dibantu teman-temannya ya. Dan silakan kembali. Terima kasih. Itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa teman. Sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum dipahami. Oh, Bapak Mol, silakan Bapak. Terus. Oh, nama Marina aja ya. Agus Mulyono. Oh iya, ya. Oke, terima kasih. Kan ada. Ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Ada salah satu siswa yang datangnya sering telat tiap pelajaran. Yang pertama sudah diingatkan seperti yang tadi sudah. Janjinya iya terus. Akhirnya ke depannya telat lagi. Setelah itu dikasih kesadaran bagaimana dibuat dia bersalah. Tetap masih. Akhirnya minggu berikutnya telat lagi, dikasih hukuman. Setelah dikasih hukuman, minggu selanjutnya hilang. Nah, inilah apa yang harus dilaksanakan agar supaya ada budaya positif buat anak tersebut tidak telat kembali. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya gurunya datang tepat waktu apa tepat waktu terus? Oke, tepat waktu terus insya Allah gurunya. Mantap, tepuk tangan untuk Pak Mol. Wow. Sudah ditanyakan alasannya kenapa? Alasannya tetap satu, tidur. Oh, tidur. Berarti kebutuhan survivalnya ini. Butuh tidur dengan tenang. Dia butuh tidur tapi tidak butuh belajar. Jadi survival belajar dia tidak ada masih. Tidak ada. Motivasi belajarnya tidak ada. Oke. Mungkin nanti bisa kita konsultasikan dengan pondok. Iya, bisa konsultasikan dengan pondok. Mungkin. Jadi tanyakan apa saja kegiatan pondok itu, jam malamnya bagaimana. Kadang ada anak-anak yang hanya beralasan, ya kan? Alasan merah, alasan pondok saya tak asal misalnya begitu. Coba saya kemarin tuh pernah bilang sama Ustaz Masuki kalau misalnya untuk piket dan segala macam, tolong jangan anak yang bersekolah. Jawaban utama pas rabu saya suruh abu gitu. Saya juga bingung ini. Mungkin ada solusi dari ibu kepala nih kalau misalnya urusan dengan pondok nanti dibicarakan. Cuma keperluan pondok urgen, tidak tiap hari. Sedangkan kejadiannya Pak Mul ini sudah berepisode 1, 2, 3. Bapak Mol, apakah sudah konsultasi juga dengan orang tua? Kalau orang tua belum, soalnya saya bukan wali kelasnya. Kalau ke saudaranya sudah disuruh ingatkan, disuruh kasih paham, disuruh bangunin sudah. Cowok ya? Cowok, apa sebut namanya? Boleh. Uji Disaki. Itu ada temannya lagi satunya Yoga. Penting itu masih bisa diarahkan Bu. Oh gitu ya. Itu kalau itu kan
kalau menurut saya mending dipanggil orang tuanya. Kadang motivasi eksternal itu dibutuhkan. Nah jadi kayak orang tuanya itu menitik beratkan, marah racun. Nah biasanya kadang anak-anak itu bu neser ke ibu, bu neser ke bapak misalnya. Dan doanya lebih banyak lagi. Mungkin itu bisa salah satu caranya dulu Pak Mon. Dicoba dulu. Bukan balik kelasnya. Dicoba dulu, mungkin orang tuanya dikasih paham kondisi anaknya begini-begini. Jadi jangan pasti memang harus sekolah itu ada kolaborasi dengan orang tua untuk menangani muridnya. Jadi bisa nanti dipanggil aja orang tuanya. Mumpung ada ibu BK, boleh nanti langsung melakukan surat pemanggilan orang tua karena sudah dikasih wejangan sudah ya Pak Mulia dan lain-lain. Nah, jadi orang tua ini harus tahu kondisi siswanya kayak anaknya di sekolah kayak apa. Jangan sampai orang tua itu bilang begini, "Poncana sian Bu, kau lepas rai itu jangan, tolong itu dihindari." Kadang kan bener kayak gitu ya Ustazah. Kan nikah kau lepas tuh repot, nikah kan bener pakai pondok itu jangan tolong. Bilang, pondok nikah saya ngancuk dia pas ya. Jadi orang tua juga harus ikut pembentukan karakter anak. Kayak gitu. Mungkin itu salah satu solusinya dulu Pak. Terima kasih. Baik, mungkin tambahan ya. Mungkin bukan cuma itu. Karena saya setiap hari Selasa di kelas ada salah satu kelas ya, pelajaran pertama itu 2 anak itu sering telat, selalu telat. Kadang itu rajin. Pas ditanya itu tiket buang sampah Putri tiap hari. Sekarang tiap hari Selasa. Anak itu tergolong rajin sebenarnya. Saya tanyakan, itu kok bisa telat, kamu tuh bangunnya jam berapa? Itu yang paling mudah di sampahnya Putri. Alasannya seperti itu. Terus berkaitan sama Ujits, mungkin di cross check lagi apa itu di semua jam pelajaran atau jamnya kamu saja, karena di jam saya tidak. Karena ini tergantung dari tiketnya. Kalau yang tadi itu yang bukan itu tiketnya pas hari Selasa, jadi jamnya saya yang setiap hari berapa, di jam lain enggak. Ya. Nah, kalau saya tahu Ujis itu pasti di jam pertama dengan yoga biasanya 2 bulan. Itu pasti tambah Ujis dan yoga. Kalau yang piket itu, saya juga punya anak piket, saya sebut nama saja Isbet dan Agus Wahyudi, itu izin ke saya. Ibu, saya setiap hari ini saya datang terlambat karena piket. Oh, oke, siapa? Kayak gitu. Jadi karena terlambat itu bukan kemauannya dia, tapi karena ada alasan. Nah, kalau Ujis dan yoga ini kan tidak ada. Kalau yoga iya, kalau Ujis saya enggak sih. Kalau yang ini, yang 2 anak ini kan kebetulan kelas 10 itu terlambatnya itu sampai jam 8, jam saya mau habis. Jam 8. Oh ya, nanti kita konsultasikan kembali dengan pihak pondok gitu ya, Ibu Kepala Sekolah. Koordinasinya itu dengan wali kelas. Ya, wali kelas BK juga harus ada serta. Jadi biar anak itu merasa banyak ada sistem di sekolah kita. Iya, betul. Jadi semua apa yang mau menuju baik itu sebenarnya butuh kolaborasi bersama. Dilibatkan memperak sitong seacuran pincang. Jadi request ini ya, kayaknya agenda untuk rapat bulanan itu harus diadakan begitu ya. Oh iya. Harus diadakan. Mungkin ada lagi pertanyaan tentang disiplin positif. Sudah cukup. Itu ya pesan saya kepada Bapak Ibu guru semuanya, kolaborasi ini sangat penting kalau memang kita mau menumbuhkan atau menanamkan atau mengembangkan disiplin positif anak. Sebenarnya dari kita dulu nih, memang saya jujur saya juga tidak begitu disiplin ya, karena kalau saya banyak alasan yang anak ya patoro anak survival. Tapi saya pasti usahakan untuk tidak datang terlambat. Karena saya gendong anak-anak saya bawa ke sini gitu ya. Ibu ya demi kalian gitu, demi anak-anak gitu. Tapi namanya juga manusia, ini pakai segitiga sisi sendiri. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih
banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat.